Halo guys, jadi selamat malam. Hari ini saya mau tutorialkan untuk pembersihan dan penggantian oli pada shock breaker depan. Jadi bukan cuma di dalam mesin yang ganti oli, tetapi shock breaker juga perlu ganti oli. Nah, ini kita sudah bersihkan di bagian-bagiannya. Ini ada besi tengahnya, kemudian di sini ada suling. Kenapa ini dibilang suling? Karena di sini ada lubang dan itu bentuknya seperti suling kalau dilihat-lihat ya, begitu. Dan ini bagian luarnya. Nah, tiga bagian ini adalah hal yang paling penting di shock breaker depan. Nah, kita lihat pemberitahuannya. Komponen fork depan terdiri dari damper adjusting rod yang sangat rumit konstruksi bagian dalamnya dan sangat sensitif terhadap benda asing. Pada saat membongkar dan memasang fork depan, jangan sampai ada material lain yang terbawa masuk ke dalam. Jadi kalau teman-teman misal membongkar ini dan mau memasangnya kembali, usahain ini harus bersih-bersih betul. Jadi ini yang di dalam sini tidak boleh ada kotoran dalam bentuk lain. Nah, ini kita pastikan apakah sudah betul-betul bersih. Nah, itu ternyata masih ada kotoran di dalamnya, guys. Coba saya angkat dulu. Kalau kelihatan dari kamera itu nggak kelihatan kecuali kita intip. Nah, ini harus betul-betul bersih di dalamnya, baru kita bisa pasang kembali. Nah, ini harus kita pastikan dulu juga, guys. Ini apakah ada lecet di bagian sini. Ini kan masih bersih sebenarnya, tapi di sini ada lecet satu. Tapi it's okay lah, ini agak-agak jauh. Kita periksa. Nah, bagian dalamnya itu tidak boleh ada kotoran. Itu karat-karat, nah itu sana kotoran harus dibersihkan, tidak boleh ada sampai ada kotoran di dalamnya, guys. Itu ada kotoran, jadi nanti kita lap-lap lah begitu. Kemudian yang terakhir ini fork. Nah, itu banyak masih ada kotoran padahal sudah dicuci kemarin. Jadi nanti kita pakai lap begitu untuk membersihkan bagian forknya dalam. Nah, kemudian pemberitahuan selanjutnya, pastikan ketinggian oli di dalam fork sama tingginya kanan dan kiri. Jika permukaan oli tidak sama tingginya, akan hilang kestabilan. Jadi kebetulan oli yang saya pakai itu merek Jumbo, biasanya rekomendasi tahun 10W, tapi ini tidak tahu, tidak ada keterangannya ini berapa W. Nah, ini dia yang dipakai. Jadi di sini sudah ada keterangan mau keras atau lembek. Jadi dari ketinggalan oli ini. Jadi ini kalau mau isi oli harus sama ukurannya antara kiri dan kanan. Nah, ini oli pelumas yang disarankan oli fork 10W. Jadi oli fork itu oli yang ini. Oli fork itu namanya shock breaker, guys. Jadi ada sebenarnya di asli Yamaha, tapi saya beli yang biasa saja, harganya 30 ribuan lah, kiri kanan satu paket. Nah, untuk kapasitas oli yang dipakai setiap fork, yaitu untuk Jupiter Z1 ya, adalah 62 cm kubik ini lah. Pokoknya ini nanti kita mau ukur pakai gelas ukur dan mengisi dengan kapasitas ini. Kemudian setelah mengisi, batas ketinggian oli dari bagian atas inner tube dan posisi inner tube terkompresi dengan tanpa pair, yaitu 105 mm. Jadi saat sudah mengisi oli ke dalam sini, ada jarak 105 mm, misalkan sudah terisolikan dari sini ke sini. Jadi nanti kita ukur lagi apakah jarak dari sini itu 105 mm, guys. Nah, kalau misal sealnya rusak nih, sealnya
Biasanya kalau sealnya rusak itu akan ada kebocoran, ini akan keluar oli dari sini. Jadi harus ganti oli seal yang di bawah dengan seal debu yang di atas. Mungkin harganya berapa ya kalau begitu. Ini alatnya dia guys. Nih, force seal driver weight. Bisa juga menggunakan dengan cara ini, banyak kok di YouTube dengan cara ini seal oli. Tapi ini biasa lecet di pinggir-pinggir sini kalau menggunakan cara itu. Ini diganjel pakai kain terus ditahan, dicungkil pakai obeng di sini. Tapi ini resiko biasa rusak, makanya harus diganjel pakai apa ini, kain tebal guys. Nah ini juga yang paling penting, seal debu. Nah seal debu itu yang paling atas dia. Jadi seal itu ada dua, di atas dan di bawah. Ini melindungi debu supaya tidak masuk ke dalam. Nah usahakan teman-teman kalau ganti seal itu yang asli. Yang asli itu di sini ada nomor-nomornya ya, ini Y26 37,5 4,7 dari NOK. Oke, kita ini saya tidak tutorialkan ya pemasangannya, soalnya prosesnya itu agak lama sih sebenarnya. Terus sekarang sudah malam, saya melakukan proses pembersihan saja dulu. Semoga besok masih bisa dapat sih proses pemasangannya, soalnya sudah malam juga. Kalau untuk ini pembersihan ini saya tidak menggunakan bensin, soalnya di sini ada seal. Kalau karet kena bensin kan nanti karetnya rusak, malah mengeras. Nah itu yang menyebabkan bocor. Jadi di sini saya menggunakan air untuk mencuci si fork ini biar di dalamnya itu bersih total. Coba kita lihat. Nah ini sudah bersih guys. Jadi caranya ini kain saya tekan seukuran seperti ini. Nah saya ambil tripod dulu. Ini kain ukurannya begini, yang agak tebal ya begitu. Terus panjangnya seperti ini. Pokoknya dia lebih panjang lah dari ini begitu. Kemudian kita masukkan ini ke dalam dan ini kita dorong begini. Nah, sampai ini kita lilitkan sampai dia kelihatan di bawah sini. Nah, terus kita putar-putar seperti ini. Terus kita tahan, kita tarik ke atas. Nah itu langsung bersih kan. Sudah bersih sekali nih, teman-teman bisa lihat sudah mengkilap. Nanti di sini kita kasihlah grease begitu biar ini tidak berkarat dan tidak rusak. Kita pakai besi yang agak kecil begitu. Kita masukkan, oh bisa. Nah apakah tembus? Oh tembus sampai ke bawah. Terus kita putar-putar saja begitu guys, biar ini kayaknya tuh bisa membilas di bawah sampai di bawah, sampai di bawahnya, di bawah sini juga ikut terputar. Nah itu dia sudah terputar itu pada saat kita putar. Nah kita kasih putar menyeluruh, terus kita tarik lagi guys di sini. Oke kita cek. Nah ini sudah bersih sebenarnya. Bagian bawah itu masih ada kotor, tapi ya enggak apa-apa lah. Dan ini kita coba juga bersihkan, apakah bisa masuk kain. Kita putar-putar sampai kainnya semua masuk begitu. Nanti kalau kainnya sudah tembus baru kalau kita dorong begini ya dia pasti nyangkut begitu, jadi harus diputar kain. Nanti dia tembus sampai ke bawah guys kalau misal kita putar begini. Masih jauh, kita putar saja di bagian bawah.
udah deh, sudah. Masih ada kotoran satu tapi mungkin mesti dianu nih. Coba saya, oh kelihatan dari sini, bisa kita tarik. Oke guys, bersih. Jadi kita ke tahap selanjutnya, yaitu pemasangan. Untuk pemasangan kita langsung saja pasang seperti ini. Ini sebelah begini ya bentuknya. Terus kita kasih per. Nah, per itu sisi sempit yang sebelah atas, sisi renggang yang sebelah bawah. Kita dorong dulu yang sulingnya itu ya, sampai dia menembus ke bawah sini. Nah, itu dia sudah muncul. Ini kan pasang per frog dalam posisi jarak yang dempet berada di atas. Jadi ini sudah betul jarak yang dempet itu di atas. Nih, jarak yang dempet di atas. Jangan kebalik ya. Soalnya pernah saya pasang kebalik itu ternyata jelek, tidak enak sekali larinya, seperti apa ya? Seperti keras begitu. Oke, besok kita isi, kita kerjakan lagi satunya. Jadi caranya itu sama seperti yang di sampingnya juga. Tinggal teman-teman nanti isi oli besok dan kita tutup dan pasang ringnya di sini, klipnya. Nah, di sini ada gemok. Kita masukkan saja gemoknya ke sini. Nah, ke belakang biar tidak karat. Ke samping-samping sini juga. Nah, di sini yang paling utama sini. Nah, supaya ini tidak gampang begitu rusak. Oke, setelah masuk ke dalam situ kita masukkan seal olinya ya. Nah, ini dia seal olinya guys. Seal oli kita taruh di sini. Pasang ini gampang kok, bisa ditekan-tekan begini. Yang penting tenaganya kuat kan. Habis makan daging, kalau cuma makan kerupuk ya nggak ada tenaga. Nah, ini sudah rapat guys. Ini sudah rapat. Kita lap yang gemuk tadi, ini sudah rapat ya, sudah aman. Terus kita masukkan gemuk lagi di sebelah sini biar tidak rusak kita. Ini sih tidak ada di tutorial, maksudnya di buku Yamaha bilangin di sini harus taruh gemuk atau grease, tapi ini biar tidak rusak saja begitu guys. Kita lap-lap dulu biar tidak melayar begitu. Nah, kemudian kita masukkan ini suling. Kita masukkan suling. Nah, oke, ini nanti sulingnya akan tembus di belakang sini. Nah, setelah muncul suling di bawah sini, kita masukkan baut. Nah, sini ada baut dengan ringnya. Kita putar. Kita putar bawahnya itu menggunakan Tekiro 8. Putarnya begini. Kita kasih keluar bautnya biar kita tahu itu si bautnya ini dia mau
dia berputar atau tidak. Putar pakai jari dulu biar gampang. Soalnya itu kalau ini kita putar pasti yang di dalamnya itu juga ikut memutar. Makanya kita harus sambil tarik begini biar yang di dalamnya itu bisa tidak mutar begitu guys. Ini kita tarik saja begini, terus kita tahan. Nah yang di dalam itu tidak akan mutar juga. Nah begini. Ini sudah keras, kita tinggal kuatkan saja ini. Kita tahan di belakangnya biar ini tidak goyang. Oke. Nah, ini sudah mantap, sudah keras. Jadi kita tahan ke belakang begini biar itu dia ngunci. Ini sudah oke. Kalau misal bocor kita kuatkan lagi. Nah itu di dalam dia kelihatannya. Pagi guys, jadi ternyata suling dalamnya itu dia menggunakan kunci L10 guys. Nah ini tidak bisa menjangkau ke dalam. Nah, ini dia. Nah, ini kan murnya diputar dari bawah dan ini yang posisi dalamnya dia pakai yang 10. Jadi di sini saya mau bikin kunci-kuncinya. Nanti saya mau potong yang ini guys. Saya tidak potong tapi saya bikin yang ini kunci L10. Jadi saya rencana mau bikin kunci L10 itu dari as ini. Sebenarnya saya bisa sih potong yang ini terus saya las di atasnya, tapi kebetulan saya tidak punya mesin las, jadi ini saya mau gerinda saja sampai membentuk si L10 ini guys. Ini sumu jadi ini guys. Saya ukir-ukir dulu ini apa namanya, ketinggiannya sampai sama, terus saya buat seperti kunci 8. Coba kita tes guys. Wih, masuk guys, mantap. Oke, kita tinggal keraskan saja. Asik. Ini kunci-kunci akal-akalan guys, nanti kita percantik lagi. Masuk guys nih. Oke, ini yang itu sudah masuk. Ini kita tahan pakai kunci berapa nih, 14 kayaknya. Ini tidak bengkok-bengkok, kita rapikan yang ini dulu.
Oke, masuk. Nih, kita tahan pakai kunci teh. Oke, ini sudah kuat. Wih, berkat ini guys, selesai. Kita tinggal taruh oli. Untuk kapasitas oli yang dipakai setiap volt, yaitu untuk Jupiter Z1 ya, adalah 62 cm kubik ini ya. Pokoknya ini nanti kita mau ukur pakai gelas ukur dan mengisi dengan kapasitas ini. Setelah konversi tadi cm kubik ke mili, ternyata cm kubik itu adalah 62 mm. Jadi ini terlalu besar sih, jadi tidak kelihatan yang mana 50. Berarti kalau ini 100, berarti 50 itu setengahnya, begitu. Yang ini setengahnya dan agak lebih. Kalau ini kan 100, jadi otomatis kalau mau ke 50 itu sampai di sini, dari sini terus ditambah sedikit. Tapi ini terlalu besar takarannya, saya membutuhkan gelas yang agak kecil. Nah, di sini saya mau taruh pakai ini saja, karena gelas yang kecil itu saya mesti pergi beli lagi. Jadi di sini saya patokan, di sini ada 0, di sini ada 50 mili, dan kasih lebih sedikit adalah 62 mili. Saya tuangkan yang ini. Ini sudah 50 mili, tunggu sedikit lagi. Ini sudah 50 mili, dan kemungkinan 10 itu seperti ini. Ini sudah 10, berarti 60 tambah sedikit jadi 2. Kurang lebih seperti ini. Kalau dari itu sih rekomendasi sampai ini garis. Apa ini, shock absorber hidrolik. Kalau ini terlalu berat kayaknya. Kalau misalnya ini berarti 100 mili. Kebanyakan. Saya tuang lagi, tunggu. Kalau saya mengikuti ini berarti total hampir 100 lah. Jadi saya mengikut standar pabrikan saya guys. Ini kan kita nggak tahu yang ini. Jadi ini guys, kalau saya ikuti yang di botol ini, saya nggak tahu apakah ini takaran untuk motor besar atau motor bebek, begitu. Jadi saya mengikuti yang dari Yamaha saja. Berarti ini yang saya kurangin, karena takutnya ini kalau terlalu banyak olinya terlalu berat nanti shock breakernya. Kurang lebih seperti ini lah ya. Jadi nanti yang sebelahnya kita ikutin botol ini aja. Nah teman-teman, kalau mau isi kiri kanan harus sama ya, pas oli yang terbuang dengan yang ini yang masuk ke sini ya. Ingat posisi rapat itu di sebelah atas ya, yang renggang di bawah, seperti petunjuk buku yang ini. Kita tarik. Nah ini sudah. Terus kita masukkan olinya.
Oh, ini olinya sudah masuk guys, jadi kita tinggal pasang penutup dengan sealnya guys. Ini penutupnya, dan nanti ada kancingannya di atas. Jadi untuk memasang ini tuh ada tekniknya lagi. Sambil kancingannya dulu klipnya. Nah, di sini ada paku guys, di sini yang kayak menekuk ke bawah. Nah, itu dia caranya. Saya pakai cara itu. Nah, nanti bentukannya itu akan seperti ini guys. Setelah itu teman-teman masukkan klipnya menggunakan pendorong, misalkan obeng atau dulu. Sudah masuk guys. Oke, mantap, aman. Dan cara itu berlaku untuk di sebelahnya juga. Ini saya tidak tutorialkan yang sebelahnya karena terlalu panjang nanti videonya.